Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Wa qala illahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat berjumpa kembali dengan channel Jejak Leluhur. Apa kabar semuanya? Semoga Anda sehat selalu dan selamanya diberikan kemudahan rezeki yang halal juga berkah. Amin. Allahumma ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan judul dalam video ini, yakni tentang tata cara dakwah Sunan Kalijaga. Nah sahabat, di zaman sekarang ini sebenarnya kita tidak perlu banyak metode untuk berdakwah. Cukup kita membaca sejarah, pengalaman masa lalu, ya, bagaimanakah keberhasilan para nabi, ya, para rasul, kesininya adalah keberhasilan para wali. Terutama metode yang kita ambil dakwah untuk daerah Indonesia tentu saja berbeda dengan Timur Tengah atau di daerah Baratnya. Nah, yang cocok untuk negara kita adalah sudah dicontohkan oleh seorang wali yang bernama Sunan Kalijaga dengan sistem dakwah abangannya. Yuk simak videonya sampai selesai, tapi jangan lupa Anda untuk mendukung channel saya supaya lebih maju lagi dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda. Terima kasih. Sahabat, ada 3 metode dakwah yang dikembangkan oleh Sunan Kalijaga. Yang pertama adalah Tutwuri Handayani, yang artinya adalah mengikuti dari belakang. Nah, dengan cara mengikuti dari belakang dalam artian kita harus lita arofu, artinya kita harus mengenal terlebih dahulu. Ini sesuai dengan ayat Quran yang mengatakan, Ya ayyuhallazina amanu inna khalaqnakum min zakari wal unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya aku menciptakan kamu dari laki-laki maupun perempuan, dan terjadi berbagai macam golongan, juga suku-suku adalah lita'arufu, untuk saling kenal mengenal. Karena bagaimana kita akan bisa memberikan ide kepada orang lain, bagaimana kita akan bisa berdakwah kepada orang lain, andai kita tidak kenal terlebih dahulu. Oleh karena itu, Sunan Kalijaga mengenal mereka dulu dengan akrab. Sahabat, Anda ketahui bahwa seseorang yang telah akrab bisa disebut juga yaitu sahabat karib. Jadi bukan hanya dekat, tetapi ia harus menjadi sahabat. Karena kalau kita sudah bersahabat, maka akan satu kebahagiaan dan satu penderitaan, dan akan saling sayang menyayangi. Sahabat, bila mana sudah mendekati secara akrab dengan masyarakat dan sudah saling hormat menghormati, maka Sunan Kalijaga yang selanjutnya menggunakan metode yang kedua untuk berdakwah, yaitu dengan cara Tutwuri Hangisen, yang artinya adalah mengadakan pendekatan kultural, mengikuti adat istiadat masyarakat. Bila mana masyarakat senang sama kesaktian, maka Sunan Kalijaga mengkaji ilmu kesaktian. Bila mana perlu kesaktiannya melebihi dari teman-temannya yang lain. Kemudian bila masyarakat senang sama seni, umpamanya wayang, maka Sunan Kalijaga mempelajari, yaitu pewayangan. Bila mana perlu Sunan Kalijaga melebihi kehebatannya daripada dalang-dalang yang lain. Kemudian bila mana perlu dengan gamelan atau musik, maka Sunan Kalijaga bukan hanya mempelajari gamelan yang sudah ada di masyarakat, tapi Sunan Kalijaga menciptakan gamelan yang lain yang lebih enak didengar daripada gamelan yang sudah ada. Kemudian sama juga, yaitu bila mana masyarakat senang sama tembang-tembang, maka Sunan Kalijaga pun membuat tembang-tembang yang sangat indah, yang sangat legendaris dari para wali diciptakan, yaitu pupuh-pupuh seperti Sinom dan Kinanti. Itu adalah semuanya metode dakwah yang dilakukan oleh para wali. Nah sahabat sekalian, dengan adanya mengikuti hobi masyarakat yang namanya sudah satu hobi,
Anda tahu kan teman-teman sekalian, apabila seseorang yang hobi Vespa, dimanapun orang-orang Vespa, walaupun tidak punya uang, maka akan ditolong oleh orang yang punya hobi Vespa yang sama. Umpamanya orang Bandung, kemudian ia berjalan sampai ke Banyuwangi, sampai di Banyuwangi, ia sampai kehabisan perbakalan, kemudian motornya rusak, maka yang menolongnya tidak akan jauh, mereka lah yang punya hobi yang sama, yaitu orang-orang Vespa sendiri. Ia diberikan dana, motornya kemudian diperbaiki oleh mereka, dan ia bisa berjalan lagi. Itulah salah satu contoh seorang yang akan menyayangi apabila memang sudah satu hobi. Nah, setelahnya satu hobi, tentu saja kawan-kawan sekalian, andai kita di sana dimasukkan akidah tentang keislaman. Metode yang kedua tadi, yaitu Tutwurihan Miseni. Dalam metode dakwah ini memang tidak secara sekaligus, tentu saja dengan halus, sedikit-sedikit, dibiarkan dulu perkara yang sulit untuk dirubah, maka mencari dulu merubah hal yang mudah. Baru kalau yang mudah sudah bisa dirubah, maka ia menuntut yang sulitnya sedikit demi sedikit diberikan pengertian. Sahabat, metode dakwah Sunan Kalijaga dengan lemah lembut ini tentu saja mencontoh dari metode dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fabima rahmatullahi lintalakum. Beliau dakwah berhasil tiada lain karena dengan cara lemah lembut. Dengan cara lemah lembut tersebut, alhamdulillah bisa berhasil. Dan tidak ada riwayatnya dalam sejarah bahwa seseorang yang berhasil untuk mengajak umatnya dengan cara dipentungi atau ditakut-takuti. Jadi jelas kawan-kawan sekalian, pertama ketika Sunan Kalijaga terjun di masyarakat itu tidak langsung mengatakan halal dan haram, mengatakan musyrik dan bid'ah, juga khurafat. Mereka akan lari tentu saja. Tapi mereka dipuji dengan sedikit-sedikit, dimasukkan dengan seni semuanya akan indah, dengan seni semuanya akan berhasil. Itulah kehebatan daripada Sunan Kalijaga. Sahabat sekalian, sudah dibuktikan oleh zaman para wali sejak dulu sampai ulama masa kini. Salah satu contoh adalah seperti Gus Mik. Gus Mik pun beliau berdakwah tidak hanya di pesantren dan tidak berdakwah hanya di mimbar atau di masjid. Beliau berani masuk ke tempat lokalisasi, dan di tempat lokalisasi tersebut beliau berdakwah. Ternyata dengan dakwah metode yang dipegangnya berhasil. Oleh karena itu banyak pegawai bar di saat itu yang menjadi insaf dan bertaubat. Nah sahabat, telah kita saksikan bersama dari metode dakwah Sunan Kalijaga, dari semenjak metode dengan cara Tutwurihan Dayani dan Tutwurihan Miseni, bagaimanakah bila diterapkan di zaman sekarang? Umpamanya karena sudah jarang sekarang yang menggunakan gamelan, kemudian orang berdakwah dengan menggunakan gitar, menggunakan piano, ia sambil bernyanyi, sambil menggunakan organ di hadapan umum. Bisakah itu? Nah, kawan-kawan sekalian, sekarang banyak orang yang mengatakan seperti itu. Ia mengatakan bahwa ketika kiai sedang berdakwah dengan menggunakan organnya, ia bisa bernyanyi lagu Oma, bisa nyinden dan sebagainya, ya. Nah, tetapi ternyata ia hanya senang sama dangdutnya saja. Ia senang sama lagu popnya saja. Jadikah hal itu menjadi hidayah bagi mereka? Ternyata kawan-kawan sekalian, urusan hidayah itu adalah urusan Allah. Tapi ternyata urusan Allah itu tidak mudah kita dapatkan dengan hanya melamun dan hanya berusaha secara dohir. Usaha batiniahlah yang menjadikan seseorang menjadi hidayah. Kenapa gerangan Sunan Kalijaga diikuti oleh masyarakat? Sampai-sampai dengan seninya, dengan pewayangannya, menjadi hidayah bagi mereka. Nah, lalu bagaimana zaman sekarang ini? Berdakwah dengan menggunakan lagu-lagu Oma, apakah menjadi hidayah bagi masyarakat? Belum tentu kawan-kawan sekalian. Kenapa? Urusan hidayah bagian Allah, tapi dohiriyah manusia itu harus berusaha. Karena hidayah tidak murah, tapi hidayah itu harus dipinta kepada Allah. Dengan memohon kepada Allah, dengan meminta kepada Allah, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah,
Perbanyaklah kita semuanya untuk berzikir kepadanya, banyaklah untuk munajat kepadanya. Jadikan martabat diri kita menjadi orang yang mempunyai ma'unah, yaitu mukmin soleh. Syukur-syukur kalau kita ditingkatkan oleh martabat Allah, mempunyai karomah, dalam artian kita mempunyai pangkat kewalian. Dengan pangkat ma'unah, dengan pangkat kewalian, insya Allah akan mencari hidayah apapun metodenya. Dan rahasianya itu sebenarnya kawan-kawan sekalian, semuanya bukan karena kepandaian otak, bukan karena kepandaian bicara, tapi kedekatan hatinya dengan Allah. Bila dia taat kepada Allah, dia cinta kepada Allah, bila dia benar-benar iman kepada Allah, maka daya tarik magnet dari umat akan datang kepada dirinya. Nah, lalu bagaimana agar daya tarik mereka bisa datang? Karena akibat daripada kita dekat dengan Allah dan dikabul doa-doa kita seperti doanya Sunan Kalijaga, ya tiada lain, kita bertawasul kepada Sunan Kalijaga. Pelajarilah tarekat Sunan Kalijaga. Bukan hanya pintarnya saja, tapi tarekatnya harus kita cari. Kenapa dia sangat mustajab sehingga bisa menaklukkan umat, sehingga taat umat walaupun hanya dengan seni seperti itu. Sebenarnya para wali itu, kawan-kawan sekalian, kalau dengan menggunakan ilmu abangan atau dakwah secara abangan, itulah metodenya. Ada lagi para wali yang lain, ada yang menggunakan dakwah putihan, yang mana putihan itu, kawan-kawan sekalian, tanpa menggunakan seni pun mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kawan-kawan sekalian, perjumpaan kali ini bisa bermanfaat dan jadikan bahan oleh Anda untuk terus menggali ilmu tentang kedekatan diri kepada Allah, supaya kelak kemudian hari bukan hanya diri kita yang dekat dengan Allah, tapi orang-orang yang diajak oleh kita menjadikan hidayah. Amin. Allahumma ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya Abu Zamzam dari Jejak Luhur mengucapkan terima kasih. Sekali lagi jangan lupa Anda untuk mendukung channel saya dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda. Sekian pertemuan kali ini, saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya Abu Zamzam mengucapkan selamat berjumpa di video yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.